Halo Sobat Improvement, jumpa lagi dengan saya, Altaf Tibian, di serial Si Extraordinary dari PKM Consultants. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara membangun tim yang hebat di perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan customer experience yang positif secara konsisten. Bicara tentang membangun tim yang tentunya beranggotakan manusia, hal yang paling krusial untuk dibangun adalah mindset. Mengapa? Karena mindset adalah salah satu pilar atau fondasi yang utama dalam menciptakan customer experience yang positif. Ada dua jenis mindset yang akan kita bahas. Yang pertama adalah customer experience mindset, dan yang kedua adalah service mindset. Terkait customer experience mindset, ada 4 aspek penting yang dapat kita bangun di organisasi. Yang pertama, leadership. Bagaimana membangun kepemimpinan tiap-tiap anggota tim untuk mengemban tanggung jawab pribadi di dalam membangun customer experience. Dalam hal ini, semua individu harus bisa berperan sebagai leader dalam menjalankan fungsi atau pekerjaannya. Yang kedua, fokus. Memastikan semua anggota tim dapat memahami perbedaan antara fokus pada produk atau fokus pada customer pada setiap keputusan yang diambil. Tentunya, fokus pada customer adalah yang utama. Yang ketiga, evaluasi. Bagaimana mengevaluasi Key Performance Indicator atau KPI yang sudah ditetapkan? Apakah ia akan menjadi pendorong perilaku yang membangun fokus pada customer experience di dalam tim atau sebaliknya? Dan yang keempat, terkait alignment atau penyelarasan. Bagaimana menyelaraskan tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan, khususnya yang terkait dengan membangun customer experience dengan proses ataupun pelaksanaannya saat ini. Selanjutnya, terkait membangun service mindset. Ada 4 aspek yang juga sangat penting. Yang pertama, empati. Anda harus bisa memahami kondisi di perusahaan saat ini dan melakukan diskusi atau brainstorming dengan tim Anda untuk memahami hal-hal penting yang mereka hadapi khususnya dalam proses membangun customer experience. Dengarkan atau perhatikan dengan seksama dan tunjukkan kepedulian Anda hingga membuat mereka merasa nyaman untuk sharing dengan Anda serta merasa dipahami. Yang kedua, edukasi. Berikan tim Anda edukasi khususnya dalam hal layanan. Tunjukkan perspektif atau cara-cara baru dalam merespon atau melayani customer. Jangan hanya fokus pada mereka yang berhadapan dengan customer eksternal saja, tapi justru sebaliknya. Fokuslah lebih awal pada layanan atau support internal, sehingga masing-masing orang akan memahami prinsip-prinsip fundamental di dalam servis yang excellent. Pemahaman ini akan membangun perilaku untuk saling mendukung dan berkolaborasi secara positif. Yang ketiga, ekosistem. Setelah mengedukasi, bangun ekosistem layanan yang kondusif di perusahaan yang dapat memberikan wadah dan mendorong tumbuh dan berkembangnya mindset layanan yang sudah dibangun di awal. Dan yang terakhir adalah empowerment atau dorongan. Secara terus-menerus mendorong tim untuk melakukan upaya-upaya yang secara berkelanjutan membangun taktik atau strategi baru, aktif mencari feedback dari customer eksternal maupun customer internal, mengatasi masalah atau kendala yang muncul, dan terus melakukan perbaikan. Ingat, menyajikan customer experience yang positif adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan, yang tentunya harus dilakukan secara bersama-sama oleh segenap anggota organisasi. Semoga penjelasan di atas memberikan gambaran kepada Sobat Improvement sekalian mengenai bagaimana cara membangun tim yang hebat di dalam organisasi yang memiliki kemampuan untuk menciptakan customer experience yang positif secara konsisten. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai customer experience sebagai strategi pemasaran yang ampuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan tentunya subscribe channel YouTube PKM Consultant
untuk terus mengikuti serial Si Extraordinary dari kami. Saya Altaf Tibian, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam improvement.